Rara, Devi. Kalian duluan aja, ya. Aku mau ke toilet dulu, kebelet banget ini. Devi dan Rara kompak menghentikan langkahnya di koridor kampus menuju kantin. Enggak, Ai. Kita akan nemenin kamu, bahkan ke toilet sekalipun. Rara menatap Devi dan diangguki olehnya. Ya, Ai. Kamu nggak inget, suami kamu anti-anti buat bantu jagain kamu. Kalau sampai kita lalai, bisa gawat nanti. Ya udah deh, tapi kalian tunggu di luar toilet aja, nggak usah sampai masuk ke dalam juga. Ayla pasrah jika sudah menyangkut Saki, ia tidak bisa apa-apa. Ayla berjalan menuju toilet diikuti oleh kedua temannya. Setelah buang air, Ayla mencuci kedua tangannya di wastafel. Tapi tatapannya tertuju pada kaca di depannya. Mata Ayla terbelalak seakan keluar. Melihat ada tulisan dengan tinta merah darah di sana. Ak! Rara dan Devi terkejut mendengar suara Ayla berteriak, kemudian ia segera masuk ke dalam toilet dan melihat Ayla yang sedang berjongkok menutupi telinganya dan menelusupkan wajahnya di kedua lututnya. Kamu kenapa, Ai? Tanya Rara. Ai, ada apa? Apa yang terjadi? Ayla tidak menjawab tapi menunjuk ke arah kaca cermin. Astagfirullah. Pekik keduanya. Kalian harus mati. Begitulah tulisan yang tertera di sana. Keduanya tidak kalah terkejut, peneror itu ada di kampus. Rara bangkit, ia membuka satu persatu kamar mandi di sana tapi tidak ada siapapun. Kemudian ia menuju wastafel, mengambil tisu sebanyak mungkin. Rara menghapus tulisan tersebut yang terasa masih basah. Gerakannya sempat terhenti, ia menoleh ke sekeliling namun tidak ada yang mencurigakan. Aneh, kenapa tulisannya masih basah? Artinya masih baru ditulis. Tapi tidak ada siapapun di sini, dan tidak ada orang yang keluar dari toilet. Rara bergumam sambil memikirkan bagaimana peneror itu masuk. Dev, ajak Ayla keluar. Devi mendonggak kemudian memapah Ayla keluar. Kamu gimana? Tanya Devi sebelum benar-benar keluar. Aku mau mastiin sesuatu dulu, ucap Rara. Setelah Devi dan Ayla keluar, Rara memeriksa kembali 3 toilet yang tadi kosong. 2 diantaranya tidak ada yang mencurigakan. Tetapi, pada saat yang terakhir, mata Rara mengarah ke jendela kecil di atasnya. Kening Rara mengernyit, jendela di toilet itu seperti terbuka. Dan satu lagi ia melihat ada jejak sepatu di atas kloset yang tertutup. Setelah memastikan, Rara pun keluar dari toilet dan melihat Devi beserta Ayla masih berada di sana. Gimana? Tanya Devi. Kira cerita di kantin aja, yuk. Rara membantu Devi memapah Ayla yang terlihat lemas dan pucat. Jadi maksud kamu, peneror Ayla sekarang ada di kampus? Tanya Devi. Kurasa sih gitu. Sekarang Ayla banyak yang ngawal, bisa jadi pelakunya mencari celah agar bisa meneror Ayla. Sekarang Ayla sudah lebih tenang setelah minum. Tapi hatinya tetap belum bisa tenang sepenuhnya. Jika orang itu tahu dia kuliah di sana, bahkan dia tahu jika Ayla masuk ke dalam toilet. Artinya orang itu tahu segalanya tentang keluarganya. Dia benar-benar psikopat. Sampai dia tahu kapan Ayla masuk ke dalam toilet. Sepertinya dia sedang mengawasi kita, ucap Rara. Ia melihat ke semua arah, tetapi tetap saja tidak ada yang mencurigakan. Ya udah, kamu jangan banyak berpikir ya, Ai. Jaga kandungan kamu, kita di sini akan selalu jagain kamu.
Ayla mengangguk, kemudian setelah itu mereka keluar lagi dari kantin. Ayla tidak berniat makan, nafsu makannya mendadak hilang. Rara hanya membeli roti dan minuman, walau bagaimanapun juga Ayla harus tetap makan. Bayi dalam kandungan Ayla butuh nutrisi. Seseorang keluar dari kantin dengan membenarkan letak tudung hoodinya. Beres. Dia sedang ketakutan, ucapnya dengan mematikan sambungan earphone Bluetooth di telinganya. Kemudian ia berjalan menjauhi kantin dengan senyum smirk. Sila keluar dari toko perlengkapan bayi bersama Kinan. Ma, beli batagor itu yuk. Kayaknya enak banget, ajak Sila. Tapi kita harus nyebrang dulu sayang, ucap Kinan. Nggak apa-apa, deket ini kok. Yuk, Ma. Ya udah, ayo. Baru saja Kinan dan Sila hendak menyeberang, sebuah motor sport melaju dengan kencang hendak menyerempet mereka berdua. Seseorang menarik lengan keduanya yang sedang bergandengan. Kinan semoga melihat pengendara motor itu menoleh dengan menaikkan visornya. Tetapi ia tidak bisa melihat dengan jelas wajah orang tersebut. Berhati-hatilah. Hanya itu yang pria itu ucapkan. Setelah mengatakan ucapan peringatan, pria yang memakai hoodie hitam itu berlalu. Sila masih syok dengan kejadian barusan. Kinan segera mendekat dan memapah putrinya untuk ke pinggir. Sayang, kamu nggak apa-apa? Sila menggeleng pelan. Beberapa orang mendekat saat melihat kejadian tersebut. Sedangkan pria penolong tadi entah pergi kemana. Ibu nggak apa-apa? Tanya warga. Nggak apa-apa, makasih Pak. Pak Asep sopir Kinan mendekat. Ibu, ada apa? Apa yang terjadi dengan Mbak Sila? Tanyanya dengan nada khawatir. Nggak apa-apa, bantah saya bawa Sila. Baik, Bu. Pak Asep membantu memapah Sila memasuki mobilnya yang parkir sedikit jauh dari tempat Kinan berada. Kinan mengekor Pak Asep dari belakang. Tapi matanya mengawasi sekeliling. Kenapa aku ngerasa ada yang sedang mengawasi? Apa cuma perasaanku aja, ya? Pria itu keluar dari persembunyiannya di balik mobil yang terparkir. Ia memasukkan ponselnya ke dalam saku hoodie kemudian berlalu dengan santai. Sayang, kamu beneran gak apa-apa? Tanya Kinan pada Sila yang sedari tadi diam. Gak apa-apa, Ma. Beneran, aku cuma masih syok aja. Kaki aku sampai tremor gini, beruntung orang tadi selamatin kita. Kenapa akhir-akhir ini banyak sekali kejadian? Dari Ayla yang diserang, kemudian ada yang meneror. Dan hari ini, ada yang sengaja mencelakai kami. Jangan sampai Sila tahu kecemasanku. Ya Allah, lindungilah keluargaku, lindungilah anak menantuku yang sedang menerima titipan darimu. Jika sampai rumah nanti, ia akan menceritakan kejadian ini pada Atar. Suaminya harus tahu jika ada yang berniat mencelakai keluarganya. Sayang, Rara tadi bilang sama abang. Kalau ada yang meneror kamu di kampus. Benar itu? Tanya Saki lembut. Meski ia khawatir dengan keadaan istrinya juga karena Ayla sama sekali tidak memberi kabar buruk seperti ini, tapi Saki berusaha tetap tenang. Jadi Rara cerita sama abang? Padahal udah aku larang, masih aja ember. Ayla memberengut. Sayang, udah bagus Rara cerita. Kalau nggak abang nggak akan tahu jika ada yang celakai kamu. Abang kan udah bilang kalau harus selalu kasih abang kabar jika terjadi sesuatu. Saki terlihat kesal tapi masih berusaha sabar. Ya, kan aku juga nggak apa-apa, Bang. Nggak harus nunggu dulu kamu kenapa-napa, sayang. Abang nggak mau itu. Pokoknya kamu harus segera kasih abang kabar, apapun yang terjadi. Ayla menunduk, iya, Bang. Maaf,
cicit Ayla. Ya, sayang nggak apa-apa. Tapi lain kali nggak boleh gitu lagi, ujarnya kemudian mengelus kepala Ayla. Ponsel Saki berbunyi saat sebuah pesan masuk. Saki mengubah mode ke autopilot, kemudian ia membuka pesan dari seseorang. Tangannya tiba-tiba terkepal setelah membaca pesan tersebut. Rahang Saki mengeras dan raut mukanya berubah datar. Ayla yang melihat perubahan ekspresi suaminya menjadi curiga. "Abang kenapa? Siapa yang chat abang?" tanya Ayla. Wajah yang tadinya menegang kini kembali mengendur. "Nggak apa-apa, sayang. Ini si Ray ngisengin abang, pengen abang tonjok kalau dekat. Abang kayak yang baru temenan aja sama Pak Ray." "Masa diisengin gitu langsung marah?" ucap Ayla. Ia memanggil Ray dengan sebutan Pak, karena menghormatinya yang dulu merupakan bos tempat Ayla bekerja. Saki tersenyum menanggapi, kemudian ia membalas pesan yang dikirim oleh Ray. "Apa? Pak Ferry udah bebas?" tanya Saki tidak percaya. Saat pulang dan membahas apa yang terjadi pada Ayla, Attar juga mengatakan hal sama yang dialami oleh Kinan dan juga Sila. Bebas bersyarat. "Ada orang yang menjamin kebebasannya," ucap Attar. "Kok bisa sih? Kenapa kita tidak diberitahu?" tanya Saki kembali. Sepertinya sengaja, dan orang tersebut berani membayar mahal asalkan Ferry bebas. Dan sekarang kita tidak tahu di mana keberadaannya. Harusnya jika bebas bersyarat, dia wajib lapor 2 kali 24 jam. Dia masih tahanan kota, kenapa bisa hilang? Saki mengacak-acak rambutnya sendiri. Ia tidak bisa tenang karena musuh kembali berkeliaran. Pantas saja Ray mengatakan jika Dania hilang kontak di luar negeri. Rupanya ada hubungannya dengan kebebasan Ferry dari balik jeruji. Saki yakin selain mereka berdua, ada orang lain yang membantu Ferry. Keluarga Ferry tidak mungkin mampu membebaskannya, karena semua hartanya disita bank akibat penggelapan dan yang tidak sedikit. Kita kalah start, tapi kita tidak boleh kalah langkah. Jika dia sudah maju selangkah, maka kita akan melangkah 10 langkah. Setelah obrolan yang belum menemukan titik temunya, Saki beranjak keluar dari rumah. Ia pergi ke taman belakang untuk menghubungi teman-temannya. "Oke, Bang Jack. Itu aja, saya minta tolong sama abang. Jika abang atau yang lainnya menemukan mereka, tolong hubungi saya." Saki mematikan sambungan telepon, kemudian menghubungi Ray. "Ray, gimana?" Tampak Saki mendengarkan ucapan Ray dengan kepala yang mengangguk-angguk. "Oke, Ray. Thanks ya, lo selalu bisa diandalkan." Seringai tipis terbit dari bibir Saki, ia seperti sudah menemukan jalan keluarnya. "Berani usik keluarga gue? Jangan harap gue bakal tinggal diam. Ada bagusnya juga punya sohib kenal dengan dunia hitam," ucapnya terkekeh pelan. Ayla yang baru saja keluar dari kamar mandi lengkap dengan baju ganti. Hanya saja rambutnya yang masih basah digosok dengan handuk kecil. Abang. Ngagetin aja sih," ucap Ayla setelah tahu siapa pelaku yang memeluknya tiba-tiba dari belakang. "Wangi banget sih, calon ibunya anak-anak." Saki menghirup dalam-dalam aroma sampo dan sabun mandi di lehernya Ayla. Rasanya candu sekali dengan aroma ini. "Bang," panggil Ayla dan dijawab deheman oleh Saki. Ia tidak melepaskan aksinya yang mendusel di leher Ayla. "Abang, mau anak laki-laki apa perempuan?" tanya Ayla. Saki melepaskan pelukannya membalik Ayla dan merangkum wajahnya. "Apa aja, sedih kasihnya." "Mau kembar cowok cewek juga nggak apa-apa," ucap Saki sambil mengecup kedua pipi Ayla dan terakhir bibirnya.
Ish, mana bisa. Kita bukan keturunan kembar. Ayla membalikkan tubuhnya dengan wajah yang sudah memerah akibat ulah Saki. Ada sayang. Kata papa, kakek itu anak kembar. Dan anak paman juga punya anak kembar. Jadi kemungkinan kita bisa punya anak kembar ada, sayang. Ayla mengangguk, gitu ya? Nggak kebayang aku kalau kita punya anak kembar. Pasti repot banget nanti ngurusnya. Kenapa repot sayang, kan ada aku dedinya. Buat apa coba gencar bikin anak, kalau nggak mau ngurusin? Wajah Ayla bersemu karena teringat seberapa semangatnya Saki saat memadu kasih bersamanya. Oh, ya yang. Abang punya tutor dari Ray, katanya ia dapat dari ceweknya yang seorang dokter. Ayla mendonggak menatap Saki yang sedang sibuk mengeringkan rambutnya. Sedangkan dia duduk di kursi meja rias. Tutor apaan, Bang? Tutor buat bikin baby twins, ucap Saki dengan bisikan di akhir kalimat. Abang. Saki terkekeh tapi tanpa aba-aba ia membopong istrinya dan membawanya ke tempat tidur. Abang, aku udah mandi, ih. Gampang, nanti mandi lagi. Tapi ini udah sore, dan aku belum siapin buat makan malam. Ada bibi dan mbak di belakang. Tapi aku udah mau 4 bulan, jadi enggak. Jangan banyak alasan, kita praktekkan apa yang udah abang pelajari. Biar cepet gol. Seakan lupa dengan kejadian tadi siang saat di kampus, jika sudah berada di dekat Saki, Ayla tertular sifat mesum Saki. Hingga hampir 2 jam mereka mengakhiri pertempuran, yang telah berkali-kali menembakkan rudal yang mampu meluluhlantahkan sebuah permukiman. Usai makan malam, Saki izin untuk keluar sebentar. Awalnya Ayla melarang karena dia takut apa yang terjadi tadi siang dan kemarin malam terulang kembali. Tapi Saki meyakinkan Ayla bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Maka Ayla pun mengizinkan. Dan disinilah Saki berada. Di sebuah rumah tua di pinggiran kota. Beberapa orang berjaga di luar, tubuh mereka kekar-kekar dan wajah mereka sangar. Tidak ada pertanyaan selain menanyakan nama, barulah Saki diperbolehkan masuk. Di mana dia, Ray? Tanya Saki setelah melihat Ray yang sedang duduk santai dengan kaki bertumpu. Tenang aja, aman. Tapi dia belum mau buka suara, ucap Ray seraya menunjuk sebuah kamar yang dijaga oleh seorang pria sepantaran Saki dengan memakai hoodie hitam. Biar gue aja yang temuin dia. Ray mengangguk kemudian berjalan menuju kamar yang ditunjuk oleh Ray. Pria yang berjaga segera membuka pintunya dan mengangguk 1 kali. Saki, ucapnya lirih ketika melihat Saki masuk. Kamu belum kapok rupanya? Kalau sekarang apa motif kamu melakukan hal ini? Tanya Saki. Ia duduk di hadapan gadis tersebut. Please Saki, tolong bebasin aku. Aku nggak salah, aku hanya korban. Dan aku terpaksa melakukan ini, aku berada di bawah tekanan. Dan ia menangis terseduh meminta pengampunan pada Saki. Siapa aja orang di balik ini? Tanya Saki dengan tegas dan mata nyalang. Beberapa saat kemudian, Saki keluar dari kamar tersebut. Ray yang melihatnya segera mendekat. Gimana, Ki? Tanyanya. Saki menggeleng, mungkin jika lo lakuin sesuatu sama dia, dia bisa buka mulut. Tapi ingat jangan sampai melepaskan nyawa, gue nggak mau teman gue terlibat kasus pembunuhan. Oke, beres. Kalian, tahu kan apa yang harus dilakukan? Ray menatap beberapa anak buahnya yang diangguki dengan seringai tipis. Ray dan Saki keluar dari rumah tua tersebut. Ray sudah menyerahkan Dania pada anak buahnya. Ia percaya jika anak buahnya akan berhasil membuka mulut Dania.
Ini nggak bahaya kan, Ray? Tanya Saki cemas. Tenang aja, ini urusan gue. Gue juga punya dendam sama keluarga mereka. Ray menepuk pundak Saki agar temannya itu tenang. Tapi gue udah mah jadi bapak. Gue nggak mau sesuatu terjadi pada istri dan anak gue. Lo tenang aja Saki. Kita melakukan semua ini demi keselamatan keluarga lo juga. Kalau aja dia mau buka mulut, gue nggak mungkin senekat ini. Saki hanya menghela nafas panjang, dan berharap semoga semuanya baik-baik saja. Dania berjalan dengan kaki diseret, tubuhnya sudah babak belur. Seluruh persendiannya terasa sakit akibat ulah anak buah Ray. Entah apa yang mereka lakukan padanya. Dania, kamu kenapa? Hah? Ferry memburu tubuh Dania yang ketika tiba di depan pintu langsung ambruk tidak sadarkan diri. Dania, hei! Bangun kamu! Ferry mendonggak melihat ada beberapa orang pria, salah satunya memakai pakaian santai dan 4 orang di belakangnya memakai pakaian serba hitam. Apa kabar Tuan Ferry? Ternyata di sini tempat persembunyianmu. Akhirnya sudah keliling capek-capek nyari kamu. Ternyata kamu ada di sini. Bikin repot aja, ucap Ray dengan santai. Siapa kalian? Saya tidak kenal kalian. Ferry mundur satu langkah penuh kehati-hatian. Kamu mungkin tidak kenal saya. Tapi kamu pasti kenal adik saya, Renata. Dia teman sekolah anakmu. Mata Ferry terbelalak, ia kaget bukan main. Karena satu nama itu yang membuat dia ketakutan teringat akan dosanya. Meski Renata sudah tenang di alam sana. Tapi aku tidak akan tenang sebelum pelaku pemerkosaan dan pembunuh Renata ketemu dan mendapatkan balasan yang setimpal. Tidak sempat melawan, Ferry tersungkur dengan pukulan keras dari Ray. 2 pukulan dan 1 tendangan tidak akan cukup. Tapi Ray sadar, Ferry harus menjalani hukuman sebagaimana mestinya. Apalagi Saki juga perlu menuntut dia karena telah bersekongkol dengan orang lain untuk meneror keluarga Saki. Keempat anak buah Ray membawa Ferry untuk diboyong ke kantor polisi. Semua bukti telah Ray kumpulkan dan diserahkan ke pihak yang berwajib. Ray, yang tadinya hendak pergi, melihat Dania yang tidak berdaya tergeletak di lantai. Hati nuraninya tersentuh, melihat keadaan Dania. Ia teringat mendiang adiknya yang telah menerima perlakuan yang sama. Pria itu berjongkok mengangkat dagu Dania dan membolak-baliknya. Terlihat ada beberapa lebam terutama di sudut bibirnya. Sorry Nia. Gue nggak bermaksud kejam sama lo. Salah lo sendiri begitu menggilai Saki dan rela melakukan apapun demi bisa mendapatkan Saki. Salah lo juga masih tetap tunduk pada pria bajingan seperti dia. Lo rela tubuh lo dirusak sama dia. Kalau aja lo terima cinta gue waktu itu, hidup lo nggak akan kayak gini. Ray mengangkat tubuh Dania dan membawanya ke rumah sakit. Sepanjang jalan, Ray menoleh ke kursi belakang melalui kaca spion. Hatinya terasa teriris melihat keadaan Dania yang memprihatinkan. Gue akan perbaiki semuanya, Nia. Gue akan tanggung jawab, ucapnya kemudian menambah kecepatan laju mobilnya.